Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Duyanti Agustianingsih dengan nomor NRP 51215210002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia yaitu tips menentukan topik penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian itu harus ada masalah atau topik yang melatar belakanginya. Maka dari itu, topik penelitian menjadi hal penting dan juga hal pertama yang harus ditentukan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, berbicara mengenai skripsi, tentunya sudah menjadi hal lumrah dengan yang namanya sebuah penelitian. Seringkali banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menentukan topik. Jadi berikut ini adalah beberapa tips bagi kalian mahasiswa semester akhir untuk menentukan topik penelitian. Nah, yang pertama, niat dan motivasi yang kuat. Setiap memulai sesuatu hal itu alangkah baiknya jika diawali dengan niat dan juga motivasi yang kuat. Jangan pernah kalian berharap dapat melakukan sesuatu yang baik tanpa didasari dengan niat yang tulus. Dan juga niat di sini tuh akan menjadi awal fondasi kalian dalam menjalani masa-masa skripsi kalian. Nah, yang kedua adalah kenali minat dan bakat. Poin ini cukup penting dan sangat krusial. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri dan juga memahami apa minat dan bakat yang ada dalam diri kalian. Nah, apa sih bidang yang kalian suka di jurusan kalian? Nah, hal itu tuh yang harus kalian jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik dalam penelitian. Dengan begitu, proses skripsi itu akan terjalan dengan enjoy dan menyenangkan. Yang ketiga, membaca referensi skripsi kakak tingkat. Nah, membaca skripsi kakak tingkat di perpustakaan juga menjadi hal yang penting. Skripsi yang pernah dikerjakan kakak tingkat itu dapat menjadi jendela pengetahuan bagi kita tentunya. Dan hal tersebut itu juga dapat memberikan ide dan inspirasi bagi kita ke depannya. Dan yang keempat, membaca jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Nah, mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan akses jurnal-jurnal penelitian yang sebenarnya. Karena sebenarnya sekarang juga banyak sekali website-website yang menyediakan jurnal-jurnal penelitian. Nah, kita hanya cukup dan juga kita hanya pergi ke perpustakaan dan juga memanfaatkan fitur repository yang ada, karena biasanya tiap kampus tuh selalu membeli hak akses dalam jurnal-jurnal yang ada di dunia supaya dapat diakses oleh mahasiswanya dan juga dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan. Nah, yang kelima adalah berkonsultasi dengan kakak tingkat yang memiliki bidang selinier. Nah, jangan pernah kita sekali-kali berniat untuk menutup diri, karena kita harus banyak-banyak bertanya mengenai tugas akhir dan skripsi kepada kakak tingkat. Dan juga banyak-banyak sharing dan juga coba meminta pendapat mereka. Dan juga cari tahu kekurangan dan kelebihan tentang pengalaman kakak tingkat kita. Dan juga melakukan riset penelitian. Dan yang keenam adalah konsisten atau perlahan namun pasti. Karena terkadang mahasiswa itu ada yang terlalu ambis, kemampuan tidak banyak dan mumpuni, namun keinginan melakukan riset itu berskala besar yang tentunya tidak mudah. Justru itulah yang menjadi lambat laun akan menghambat proses skripsi kita. Dan yang ketujuh adalah membuat daftar deadline target yang akan dicapai. Nah, jadwalkan setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Susun secara terperinci jadwal kita. Bila perlu, kita membuat to-do list untuk setiap proses yang akan kita hadapi. Hal ini juga akan membantu konsistensi kita dalam menyelesaikan skripsi kita dengan tepat waktu. Dan yang kedelapan adalah bergabung dengan proyek penelitian dosen. Sebetulnya banyak sekali proyek yang dilakukan dosen-dosen kita. Biasanya mereka membutuhkan bantuan dari mahasiswa sebagai asisten untuk mereka dalam menentukan riset. Hal ini juga akan membantu kita dalam meminimalisir banyaknya pengeluaran. Namun, kita juga harus aktif dalam berusaha mencari proyek dosen dan juga jangan segan untuk bertanya dan mendekati dosen untuk menanyakan kendala kita.
Dan yang kesembilan adalah pastikan tujuannya. Penelitian yang tidak memiliki tujuan itu akan sangat percuma. Sebisa mungkin kita memilih penelitian yang memang memiliki tujuan yang jelas. Sebagai contoh, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat atau rumah sakit atau yang lainnya. Dan yang ke-10 adalah diskusi dengan dosen pembimbing. Nah, pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh dosen pembimbing tentunya sangat banyak. Maka dari itu, untuk berbagai macam informasi kita bisa dapatkan dari dosen pembimbing. Dan juga cobalah untuk menggali lebih dalam mengenai topik yang akan dipilih. Dan juga kita mengadakan diskusi ringan. Dan juga ajaklah dosen agar bisa memberikan saran terhadap apa yang memang akan kita pilih. Namun, sebelum melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, maka ada baiknya kita harus mempersiapkan data yang valid terlebih dahulu. Dan yang ke-11 adalah topik yang menarik. Nah, semua yang melakukan penelitian tentu ingin topik yang dipilih itu menarik. Selain itu, pembimbing juga lebih menyukai mahasiswa yang kreatif dan memiliki inovasi yang tinggi, termasuk dalam menentukan topik yang dibuat menarik perhatian lingkungan atau masyarakat sekitar. Seperti itu. Dan yang ke-12 adalah mengobrol dengan mahasiswa lain. Nah, dengan mengobrol itu biasanya bisa saja kita mendapatkan inspirasi untuk topik pada penelitian tersebut. Jadi mulai sekarang cobalah untuk mengobrol dengan mahasiswa yang lain supaya bisa berbagi bertukar ide. Dan juga yang selanjutnya 13 itu kita harus mencari skripsi yang dapat dijangkau. Nah, kemudian akses dalam melakukan penelitian merupakan modal utama. Setidaknya dengan akses yang baik akan membantu dalam proses penelitian. Jadi selama ini mahasiswa yang masih bingung mengenai penelitiannya, itu kita harus mencari topik yang dapat dijangkau. Dan juga 14, melakukan pengembangan penelitian. Nah, banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Kita bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang kita, seperti untuk mencari jurnal yang cocok dengan penelitian kita. Selain itu, kita juga bisa mencari penelitian yang sudah lama dan membutuhkan update. Nah, dari sinilah kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan topik yang tepat. Nah, jangan sampai tidak memahami hal ini dan juga justru berdiam diri begitu saja. Nah, yang ke-15 adalah pilih yang memiliki banyak manfaat. Jadi kita memilih topik yang memiliki banyak manfaat. Jika kita ingin memiliki manfaat secara luas, maka jika kita tidak ingin memiliki manfaat secara luas, maka akan percuma saja. Sejatinya, pembuatan penelitian tersebut harus memiliki manfaat yang berarti. Seperti contoh, jika kita melakukan penelitian di sebuah desa, maka kita harus memiliki manfaat untuk desa tersebut. Nah, yang ke-16 adalah landasan topik. Sebaiknya, untuk topik yang kita pilih memiliki landasan yang kuat. Semua data yang berkaitan dengan topik itu harus kita miliki dengan lengkap. Karena membuat penelitian tidak seperti membuat tulisan sederhana, namun membutuhkan data yang memang sangat akurat untuk pendukung penelitian kita. Dan yang ke-17 adalah data yang mudah didapatkan. Ketika menentukan topik penelitian, peneliti juga harus memperkirakan apakah data penelitian itu bisa didapatkan dengan mudah, dan juga sebuah penelitian dengan topik penelitian itu bagus akan menjadi terhambat jika data penelitian itu sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, tentukan topik penelitian dengan yang mudah didapatkan. Dan yang ke-18 adalah memilih hal yang sedang tren. Nah, dalam menentukan topik, pastikan hal akhir atau output dari penelitian itu memiliki manfaat untuk subjek penelitian secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Nah, sebuah penelitian dapat dinilai berhasil jika dilakukan memiliki manfaat untuk masyarakat, bisa diterapkan pada kehidupan nyata atau memberikan solusi atas permasalahan. Nah, yang ke-19 adalah masalah yang layak dibahas. Pertimbangkan
pertama dalam memilih masalah menjadi topik penelitian adalah apakah masalah tersebut layak untuk dibahas serta memiliki manfaat jika dibahas. Nah, layak dibahas dan bermanfaat berkaitan dengan sumbangan hasil dari topik penelitian untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh peneliti. Yang ke-20 adalah tidak terlalu luas tapi tidak terlalu sempit. Nah, masalah yang terlalu luas sama sulitnya untuk dijadikan topik penelitian. Jika masalah terlalu luas, maka peneliti akan kesulitan untuk membuat topik penelitian. Dan sedangkan jika masalah terlalu sempit, hal itu juga akan membuat topik penelitian kita itu tidak berpengaruh pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi langkah-langkah yang akan mempermudah kita dalam menentukan topik penelitian. Kesimpulannya, topik untuk penelitian memang tidak bisa dipilih secara asal. Alangkah baiknya kita memahami beberapa hal di atas sebelum memilih topik untuk penelitian. Sangat penting bagi kita agar bisa memperhatikan banyak hal sebelumnya. Cara memilih topik penelitian yang baik itu sangat perlu kita pahami secara mendalam. Jangan sampai menyesal pada akhirnya. Lebih baik berjuang sekarang dan bisa merasakan kenyamanan saat mengerjakan penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.